operator pada saat memanen atau memetik teh ini, dia tidak ditekan terus-menerus si motor atau pemetik atau gunting pemetik ini. Karena kenapa? Itu adalah teknik yang benar pada saat pemotongan untuk menghindari overheat pada saat bekerja. Dalam waktu sejam, teman-teman bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 30 kg dalam waktu sejam. Halo, selamat datang. Kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Video kali ini saya akan membuat video khusus, yaitu mereview mesin panen teh elektrik dari Firman Indonesia yang sudah dipakai di seluruh petani dan pemetik teh di seluruh Indonesia hingga ribuan. Oke, seperti apa ketangguhan dari mesin panen teh ini? Simak terus video ini. Oke. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu secara singkat mengenai overview spesifikasi dari mesin ini. Yang pertama, untuk motor atau pemetiknya ya, pisau pemetiknya. Jadi, pisau pemetik ini atau alat potong ini atau gunting potong ini memiliki pisau berbahan stainless steel, materialnya SK5 hard chromium plating yang memiliki ketajaman lebih tahan lama dan anti karat. Kemudian ia memiliki plastik dengan material ABS yang tahan akan benturan dan terjatuh. Kemudian pemotong ini atau gunting potong ini digerakkan oleh motor yang berkapasitas 45 watt, yang ia juga memiliki indeks proteksi IPX4, mampu menahan dari cipratan air, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir jika bekerja di kondisi gerimis hujan. Walaupun tidak disarankan, tapi kalau memang terpaksa, ini mampu untuk bekerja dalam kondisi tersebut. Motor ini memiliki jenis brushless motor yang memiliki daya tahan lama dibanding dengan motor jenis brush atau yang ada brushnya. Walaupun dia memiliki indeks proteksi IPX4 yang mampu menahan cairan atau cipratan air, dia juga memiliki lubang ini. Ini ada dua lubang, sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ya, sebelah sini. Ini fungsinya untuk mensirkulasi udara agar motor ini tidak overheat pada saat dia berputar. Di dalamnya sini ada kipas, ya, ada kipas yang memasukkan angin dari luar dan kemudian mengeluarkan angin. Sehingga kalau teman-teman bekerja nonstop satu harian full, ini nggak perlu khawatir untuk kejadian overheat. Kemudian alat pemotong ini atau gunting potong ini memiliki berat kurang lebih sekitar 2 kg, sehingga teman-teman tidak perlu begitu keberatan pada saat memegang alat ini, dan jangkauannya ini bisa sampai kurang lebih 1 meter. Nanti kita akan lihat bagaimana cara penggunaannya. Oke. Motor pemotong ini atau gunting pemotong ini dihubungkan ke kabel yang teman-teman bisa dikuncinya seperti ini, dan memiliki kerenggangan atau panjang kurang lebih sekitar 1 meter, dan direnggangkan bisa sampai 1,5 meter, 150 cm seperti ini ya. Sekarang kita ke baterai, kita akan bahas baterainya. Jadi baterai ini memiliki tas pelindung. Jadi ini bukan hanya sekedar tas untuk menggendong seperti ini ya. Bukan hanya sekedar fungsinya menggendong, tapi dia memiliki fungsi untuk melindungi air atau siraman air ringan, sehingga yang tadi saya bilang, teman-teman kalau bekerja di kondisi hujan ringan itu nggak perlu khawatir. Oke. Nah, kapasitas baterai yang dimiliki FPH 24 PHD ini sebesar 24 volt dan 12,5 ampere hour. Jika teman-teman menggunakan ini mampu bekerja hingga 2 harian. Dari spek sih kurang lebih 10 hingga 12 jam kerja. Begitu. Tapi kalau saya melihat kondisi teman-teman petani di Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara dan lain-lain, itu dia mampu bekerja hingga 2 hari sampai 3 hari kerja, begitu ya. Oh ya, jadi baterai ini bukan hanya bisa dipakai oleh FTH 24 PHD, tapi dia juga masuk dalam ekosistem produk elektrik Firman Indonesia, termasuk ini brush cutter atau alat potong rumput. Nah, brush cutter itu nanti akan saya jelaskan terpisah. Dia bisa digunakan untuk teh ini. Nah, penggunaannya adalah untuk
memangkas atau pruning atau peremajaan dari pohon-pohon teh ini. Nanti saya akan jelaskan terpisah. Kalau tadi saya di awal-awal bilang kalau baterai ini mampu bekerja hingga 2 hari, itu karena kualitas baterai yang dimiliki FTH 24VHD ini terbaik. Karena kenapa? Kalau kita lihat di bongkar dalamnya, dia memiliki struktur baterai yang renggang. Kerenggangan baterai itu juga sebagai safety juga pada saat teman-teman melihat antara baterai satu dengan sama lain itu tidak terjadi konsleting, sehingga teman-teman semua pada saat bekerja dalam kondisi 1 harian full kerja misalkan, dia memiliki proteksi suhu yang dapat mengeluarkan panas yang lebih baik begitu, karena kerenggangan baterai itu mempengaruhi dari kondisi panas baterai ini. Kemudian juga jika memang ini memiliki overheat atau dalam kondisi overheat, dia sudah ada sensor baterai yang mampu meng-cut off kondisi mesin ini langsung mati. Teman-teman jangan khawatir, karena itu adalah sebagai sistem proteksi baterai pada saat mesin ini terjadi overheat. Pada saat 70 derajat ini akan cut off, kemudian turun sekitar 40 derajat atau 30 derajat, dia akan mulai kembali bekerja. Begitu. Itu adalah sistem pelindungan dari baterai sehingga baterai ini akan terjaga dan awet tahan lama. Oke, sekarang seperti itu aja. Saya akan mempraktekkan via Bang Febri. Nah, untuk menggunakan FTH ini dan memberikan tips dan trik bagaimana cara penggunaannya. Oke, Bang Febri, kita langsung aja pakai. Ini sudah di kunci. Ya. Sebelum teman-teman menggunakan mesin panen teh ini, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama, siapkan fisik dan siapkan alat. Oke, untuk fisik sendiri, teman-teman harus stretching atau pemanasan sebelum melakukan ini. Teman-teman gampang, tinggal lakukan pergerakan seperti ini supaya jadi aliran darah lancar ke tangan. Karena di sini teman-teman akan menahan dari alat pemotong itu dan menghindari cedera. Jadi gampang seperti ini, kemudian stretching seperti ini. Ya, itu dari persiapan fisik, dan jangan lupa harus fit dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, persiapan dari mesinnya sendiri. Oke, coba minjem ininya. Ya. Yang pertama, untuk baterai sendiri pastikan terisi full. Oke, terisi full dari 0 sampai full kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman sudah pakai ini tidak sampai habis, itu kurang lebih hanya 4 jam saja. Oke, pastikan terisi full. Yang ketiga, pastikan pisau ini sudah terlumasi dengan baik menggunakan minyak goreng. Ya, ini penting sekali supaya pisau ini dapat bekerja secara maksimal dan menghindari keausan dari pisau ini sehingga ketajaman ini akan awet dan tahan lama. Caranya gampang. Teman-teman siapkan dulu ini botol yang sudah didapati alat panen teh ini, tinggal diisikan minyak goreng. Oke, karena ini cuacanya dingin, jadi minyak gorengnya putih seperti ini. Nah, seperti ini ya, tinggal diteteskan saja beberapa tetes di bagian sini yang terdapat bolongan-bolongan ini. Oke, kemudian diputarkan beberapa kali sehingga minyak ini langsung terlumasi. Oke, setelah itu beberapa bagian di mata-mata pisau ini juga boleh. Oke, mesin siap digunakan. Nah, penggunaannya harus diperhatikan pada saat memanen seperti ini. Ini ayunan tangan harus seperti ini nih, masuk ke dalam keranjang. Ayo coba dipraktekkan Bang Febri. Kalau teman-teman perhatikan, operator pada saat memanen atau memetik teh ini
dia tidak ditekan terus-menerus si motor atau pemetik atau gunting pemetik ini. Karena kenapa? Itu adalah teknik yang benar pada saat pemotongan untuk menghindari overheat pada saat bekerja. Jadi untuk menghindari motor overheat ataupun baterai yang overheat. Satu, walaupun memang dia memiliki sistem pendingin yang baik. Kedua, pada saat teman-teman semua memanen teh ini dengan dikunci dan menemukan ranting yang tebal, itu akan berbahaya. Itu akan berbahaya di pisaunya dan juga baterainya. Dia akan stuck, kemudian teman-teman lupa atau kesulitan untuk melepas pengunciannya, itu berbahaya karena yaitu dia nanti akan overheat pada saat di motornya dan juga di baterainya, dan bahkan bisa merusak si pisaunya sendiri. Jadi itu dia, itu yang teknik yang harus diperhatikan teman-teman semua. Tidak salah mengunci dari itu, tidak salah. Jadi teman-teman harus perhatikan juga, dan boleh sesekali atau 2 kali pada saat ini. Oke. Nah, ini dia satu lagi. Oke, stop dulu. Teman-teman lihat, ini belum dikancingkan. Nah, ini adalah fitur penting pada saat teman-teman semua menggunakan mesin ini. Jadi ini harus dikancingkan seperti ini, dan yang di bawah juga. Nah, seperti ini. Oke, kelihatannya sepele, tapi ini penting karena dia akan menjaga baterai dari goncangan. Ya, dari seperti ini, coba kita lihat, menjaga baterai dari goncangan sehingga kabel ini akan aman, dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman petani atau pemetik teh. Ya, jadi ini harus dikencingkan seperti ini, dan ini seperti ini. Oke, sekarang kita bisa lanjut kerja. Sekarang kalau kita ngomong kapasitas kerja yang dihasilkan mesin teh ini, dalam waktu sejam, teman-teman bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 30 kg dalam waktu sejam. Dalam waktu 1 hari, anggap kita kerja 7 jam, itu mampu sekitar 220 kg dalam waktu 1 hari. Itu hasil panennya. Kemudian, kalau kita ngomong luasnya sendiri, luasnya itu luas kerja ya, dalam waktu sejam kurang lebih sekitar 400 meter persegi dalam waktu sejam. Kalau 1 harian, teman-teman hitung sendiri, kurang lebih segini. Dan juga memiliki efisiensi panen sekitar 93%, kalau nggak salah 93%. Jadi dia memiliki efisiensi seperti itu. Nah, sekarang saya akan hitung-hitungan bagaimana operasional dan juga kecepatan kerja ini menguntungkan untuk teman-teman semua. Itu adalah kapasitas dan luas kerja yang dihasilkan. Bagaimana perhitungan efisiensinya? Di sini saya akan memperhitungkan efisiensi operasional kerja dan juga waktu yang dihasilkan dan juga manpower atau tenaga kerja. Saya akan bandingkan dengan menggunakan ini, mesin panen teh elektrik, dibanding dengan mesin panen teh yang menggunakan bensin atau seperti ada balonnya dan juga menggunakan gunting manual. Saya akan lihat data supaya valid. Data ini saya dapatkan test report Mektan, dan kalau kita lihat untuk menggunakan FTH 24 PHD ini hanya menggunakan 1 orang. Kalau kita lihat menggunakan mesin panen teh yang ada balonnya atau kita sebut mesin panen teh bensin, itu 2 orang, kemudian gunting itu 1 orang. Oke, itu adalah manpowernya. Sudah menang yang ini dan juga gunting ya. Kalau yang itu sudah membutuhkan 2 orang yang mesin panen teh bensin. Nah, saya akan lihat data. Kalau yang tadi saya lihat bilang kapasitas kerja luasnya itu sekitar 400 meter persegi dalam waktu sejam. Untuk ini dibanding dengan yang menggunakan bensin atau yang engine itu 1500 meter persegi dalam sejam. Balik lagi, itu membutuhkan waktu membutuhkan 2 orang untuk bekerja. Oke. Nah, kalau yang gunting manual itu hanya sekitar 150 meter persegi per jam. Nah, bagaimana efisiensi panennya? Efisiensi panen ini datanya dari Mektan. Mesin ini FTH 24 PHD ini 93,90%, sedangkan mesin bensin 71,64%, dan panen teh manual gunting 76,36%.
Nah, bagaimana hasil kerjanya, hasil panennya? Mesin ini memiliki panen sekitar 221 kg per hari atau 7 jam. Sedangkan yang mesin bensin itu sekitar 255 ya, 255 kg per 7 jam. Sedangkan yang gunting manual itu 92,4 kg. Balik lagi, walaupun beda sedikit, ini dia hanya satu orang. Kalau yang mesin bensin itu membutuhkan 2 orang kerja, ya, membutuhkan seperti itu. Hasil kerja sudah kelihatan. Ini unggul dalam beberapa perbandingan. Sekarang bagaimana operasional kerjanya? Kalau ini kan pakai baterai, artinya dia mengeluarkan tenaga listrik untuk mengecas, ya. Kalau kita hitung pengecasannya ini sekitar dibutuhkan dari 0 sampai 1% hanya membutuhkan Rp832. Artinya membutuhkan kurang lebih 0,3 kW. Kalau kita hitung dalam satu kWh-nya Rp1.400 per kWh. Artinya dalam mengecas, karena ini chargernya memiliki daya 80 watt, artinya dalam 4 jam ngecas itu hanya butuh waktu Rp400. Dalam 1 bulan ngecas kurang lebih sekitar Rp13.000 dibanding dengan yang bensin, ya. Yang bensin itu karena dia menggunakan bensin, kalau kita hitung harga pertama itu kurang lebih 12.000 lah ya di seluruh Indonesia, kurang lebih rata-ratanya membutuhkan 0,6 liter dalam waktu 7 jam, dalam waktu 1 hari itu kurang lebih segitu. Artinya kalau kita hitung-hitung semua sekitar 2.600.000 dalam waktu 1 hari 1 bulan ya, itu operasional lah. Dibanding dengan mesin panen teh ini hanya sekitar nggak nyampe 20.000, 13.000 aja dibanding dengan 2.600.000 dalam waktu 1 bulan. Ini dia yang paling penting. Sekarang saya akan jelaskan konklusi atau kesimpulan dari mesin panen teh elektrik ini, FTH 24 VHD. Kesimpulan yang pertama, dengan harga segitu dia memiliki fitur dan manfaat yang sangat baik untuk petani teh atau pemetik teh. Karena kenapa? Kalau saya bahas lagi di sebelumnya, yang pertama itu efisiensi penggunaannya atau operasional kerjanya itu sangat tinggi dibanding dengan yang lain-lain, dibanding dengan manual dan juga dengan yang bensin gitu, satu. Kemudian 2, cara kerja atau kapasitas kerja dari mesin ini tuh sangat cepat gitu ya. Kalau kita lihat tadi itu dalam waktu sehari aja kurang lebih sekitar 200 kg dan dalam waktu sejam itu 400 meter persegi ya. Ini sangat cepat sekali dibanding dengan yang lain-lain. Kemudian dari segi value-nya, dengan harga segitu, dengan dibanding dengan manfaat yang didapati, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ya. Dan juga ini juga sudah memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap seperti anti air, kemudian juga tahan lama, dan juga ada proteksi yang canggih di dalamnya dan memiliki material yang sangat baik dibanding dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Oke, seperti itu aja video review saya kali ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari mesin panen teh elektrik ini. Oke, dari saya cukup sekian aja. Jangan lupa untuk klik subscribe, komentar, like, dan share ke teman-teman petik teh dan petani teh di seluruh Indonesia. Saya Rizky Maulana dan sampai jumpa.